Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya tetap dinyatakan sehingga kita boleh ada di hari ini, hari Minggu 17 Mei 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita tetap mengalami kasih kebaikan Allah. Karena itu mari kita memuliakan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman 265, kasihnya Tuhan Allah. Kasih Allah tidak terduga bagi kita semua. Bahkan kalau mau dituliskan, tidak bisa dituliskan cukup kertas yang ada di dunia ini. Namun mari kita mau memuliakan Dia saat ini. Haleluya. Kasih-Nya tak terduga dan tak dapat dituliskan, tertinggilah dari bintang sehingga pun ke dunia akan menarik hatinya. Kasih-Nya kami datang dan bersyukur oleh karena kasih-Mu Bapa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun yang sedang kami alami. Kami bersyukur karena kasih-Mu jauh lebih tinggi dari segala langit, jauh lebih dalam dari segala samudra, bahkan melampaui kemampuan nalar kami untuk menyelaminya. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang begitu mengasihi kami, yang menyatakan kasih-Mu yang sempurna melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan saat ini kami selaku saleh-saleh-Mu, umat ketebusan yang telah mengalami penyucian darah-Mu yang kudus, kami rindu untuk bersekutu dan memuliakan-Mu sekalipun lewat media di saat ini. Karena itu biarlah ibadah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado dari awal sampai berakhirnya nanti, biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, saya sungguh percaya bahwa setiap kita yang tetap bergantung kepada kasih karunia Tuhan tetap mengalami sukacita sorgawi yang berasal darinya. Bahkan sekalipun Ia mengizinkan kita melewati lembah-lembah kekelaman, melewati bayang-bayang maut sekalipun, namun kasih Allah tetap nyata bagi kita. Dan ketika kita terus mendalami kasih itu, maka ada sukacita sorga yang melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, ketika kita terima sukacita sorga, maka kita mendapat kekuatan bagi jiwa kita.
sehingga kita dapat merasakan kasih-Nya bahkan di tengah badai yang bergelora. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, Allah kita yang maha dahsyat, Allah kita yang maha kasih, yang tetap menyediakan kemurahan-Nya bagi setiap kita. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita sorga nyata penuhiku. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, hey, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, hey, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia nama. Sekali lagi, mulia namanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Dialah Raja kita yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi, Bapak Gembala Richard L.H. Tumilaar. Namun sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan sungguh besar di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mau merenungkan darah-Nya yang suci, yang sempurna itu tercurah bagi kita, melayakkan kita untuk menerima kasih karunia-Nya, melayakkan kita untuk menerima kemurahan-Nya,
Karena itu mari saat ini kita mau menyembah Dia. Bahkan lebih dalam lagi kita mau menyembah, meninggikan Dia, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, melebihi segalanya. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang besar di dalam hidup kami. Kami umat yang telah Engkau tebus datang bersyukur untuk kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Saya persilakan kepada Pak Gembala. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh beribadah, kita boleh berbakti, dan kita boleh dengar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita baca Mazmur pasal 23. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan telah memimpin kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar sebagian dari firman Allah. Buka akal pikiran kami dan terutama hati kami, agar kami boleh memahami apa maksud-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur pasal 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, ini Mazmur ini mungkin dari bagian Alkitab, ini Mazmur yang paling banyak kita baca. Mazmur kita baca pribadi dan juga mungkin dalam ibadah-ibadah di rumah, di gereja, paling banyak dibaca. Mazmur Daud. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Itu ungkapan dari Raja Daud. Daud, dia mengikuti jejak leluhurnya, ya. Di Kejadian pasal 48, Kejadian 48 ayat 15, di situ ada cerita waktu Yakub memberkati Yusuf dan kedua anaknya. Dan mari kita baca Kejadian 48 ayat 15. Kejadian 48 ayat 15. Sesudah diberkatinya lah Yusuf berkata, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama-lamanya sampai sekarang. Jadi Tuhan adalah gembalaku. Ini sesuai juga dengan jejak leluhur dari Daud. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Daud menggambarkan bahwa gembalanya membimbing dia. Ya, tapi sekali lagi, untuk datang pada air yang tenang dan padang berumput hijau, mari kita lihat bagaimana kondisi secara geografis di saat zaman Daud. Kalau di zaman sekarang orang jadi gembala, sudah banyak peralatan-peralatan modern yang digunakan. Tetapi waktu Daud jadi gembala, jadi kondisi geografis untuk mendapat air yang tenang, dapat rumput yang hijau, itu harus melewati berbagai tanah. Ada tanah tandus, tanah tidak subur, tanah berbatu-batu, sampai akhirnya dapat air yang tenang, sampai dapat rumput yang hijau. Jadi melalui perjalanan yang panjang. Tapi Daud berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala itu, jadi sekali lagi, menyegarkan jiwa dan menuntun ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi sebagaimana kita tahu, seorang gembala, dia punya tongkat, dia punya gada. Kalau ada kambing domba yang dia jalan sendiri, langsung gembala tarik dengan tongkat itu. Mari kita lihat
Daud menggambarkan tugas gembala, ya. Daud menggambarkan tugas gembala. Mari kita lihat satu peristiwa di 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, kita lihat waktu tentara Israel berhadapan dengan Goliat, tentara Filistin, ya. Ini waktu peristiwa Daud membawa makanan, membawa dofoma. Orang Manado bilang pada kakak-kakak di medan perang. Jadi Isai memerintahkan Daud untuk membawa makanan sekaligus untuk melihat bagaimana keadaan kakak-kakaknya di medan pertempuran. Daud pergi bawa makanan. Setelah Daud lepas itu makanan, kakak-kakak kaget ini Daud datang. Kakak-kakak kaget Daud ini datang. Daud dengar bagaimana tantangan yang diberikan oleh Goliat. Daud menganggap bahwa Goliat itu dia menghina tentara Allah. Dan dia bangkit, dia punya semangat untuk berperang maju melawan Goliat. Ini kakak-kakak suruh dia pulang, nyana usah ada di medan pertempuran. Waktu Daud dengar tantangan yang disampaikan oleh Goliat, ini Daud sekali lagi bangkit, dia semangat, dan dia bilang dia siap untuk maju melawan Goliat. Baru ungkapan Daud ini didengar oleh tentara-tentara yang lain, dan ini disampaikan kepada Saul yang waktu itu raja. Dan Saul bilang, coba panggil kemari pada dia. Panggil kemari pada dia. Daud datang. Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat. Waktu itu Saul bilang, aduh, ngana ini masih muda, masih terlalu kecil. Ini Goliat ini, dia sudah jadi tentara sejak muda. Nggak mungkin Anda boleh melawan pada dia. Apa yang Daud gambarkan? Daud bilang kepada Raja Saul, kita ini gembala kambing dan domba ayahnya. Kalau andai kata ada salah satu domba yang ditangkap oleh singa, dia berusaha untuk melepaskan domba itu dari tangan singa. Kalau ini singa ini mau melawan, dia tangkap itu jenggot dan dia bunuh itu singa itu. Itulah yang digambarkan Daud. Dan Daud menyampaikan kepada Saul, dia sudah beberapa kali mengalami hal ini. Dan akhirnya Saul, oke lah, kalau ngana mau maju, silakan ngana maju. Tapi napa, coba ngana pakai ini baju tentara, sebagaimana tentara. Daud pakai, tapi rupanya karena dia masih badan terlalu kecil, dia lepas ulang, langsung dia berlari. Kita tahu ceritanya, Daud menang dalam pertempuran itu. Goliat dikalahkan. Inilah gambaran dari Daud sekaligus menyampaikan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut dalam situasi apapun, terutama sekarang di sekeliling kita, dan di sekeliling kita banyak dihebohkan dengan virus corona ini. Kita berusaha keras agar supaya pemerintah, kita berdoa untuk pemerintah, agar pemerintah dan tokoh agama, pimpinan gereja, semua komponen dalam bangsa kita, mereka boleh berhasil dalam memutuskan mata rantai virus corona ini.
Tetapi melalui Mazmur pasal 23, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali ke bagian yang awal tadi, di Mazmur pasal 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku melimpah. Gembala, jadi Daud menyampaikan, gembala, dia menyediakan hidangan bagi kita. Sekalipun di hadapan lawan kita. Puji Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Pialaku penuh dengan melimpah. Ini gambaran bagaimana sukacita yang dinikmati oleh Daud. Dia gambarkan kalau gembala kita punya gembala. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengurapi pialaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Jadi kita tahu dalam urapan-urapan, kalau ada tugas-tugas tertentu, sebagaimana kita lihat Yesus adalah gembala agung kita. Sebelum dia mati di kayu salib, dia diurapi. Ada pengurapan. Diurapi untuk satu tugas yang sangat penting sekali, yaitu menjadi korban menebus kita orang-orang berdosa. Begitu juga dengan kehidupan kita sekalian. Tuhan mengurapi kepada kita untuk apa? Untuk satu tugas, agar supaya dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kita, walau sekalipun di tengah-tengah penyebaran virus corona ini yang begitu mengkhawatirkan, kita tetap tampil dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita sebagai anak-anak Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa? Jadi kita balik ke ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, sehingga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memancarkan kasih Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, kita tampil beda dengan yang lain-lain. Kita tampil beda. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Satu Petrus sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kami telah kembali kepada gembala
dan pemelihara jiwa kita. Sebagaimana khotbah yang disampaikan minggu yang lalu, kita dulu adalah orang berdosa, tetapi puji Tuhan, kita telah dipindahkan dari kegelapan datang pada terangnya yang ajaib. Kita telah datang kepada gembala kita, gembala pemelihara domba. Sekali lagi, Yohanes pasal 10 ayat 11, Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir apapun yang ada di sekitar kita. Memang kita perlu waspada terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita tidak perlu terlalu tenggelam dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, sebab Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita buka ayat yang terakhir, Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 38. Siapakah yang akan dapat, ya, ayat 33 ya. Langsung saja ke 38. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa lain, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita jalani hidup ini, kita jalani dengan iman yang kuat di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi contoh, kita boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kebajikan dan kemurahan senantiasa menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami telah belajar sebagian dari firman Allah. Biarlah Tuhan meteraikanlah firman Allah yang telah kami pelajari, agar supaya firman Allah ini boleh terus bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kita sekalian. Tuhan, kami terus berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Pemerintah dan komponen-komponen pimpinan lainnya. Tentara, polisi, Tuhan tolong upaya kerja keras mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Berilah kekuatan, berilah kemampuan bagi mereka, agar supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama, penyebaran virus ini boleh dihentikan. Kami terus berdoa untuk para dokter, perawat, dan petugas-petugas kesehatan lainnya yang bekerja keras, berupaya untuk menyembuhkan teman-teman, saudara-saudara kita yang telah diserang oleh virus corona. Biarlah Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan, dan semangat untuk berusaha menyembuhkan orang-orang yang sudah kena virus corona ini. Tuhan berkati anggota jemaat dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka kuliah, dimanapun mereka sekolah. Biarlah kasih Kristus senantiasa menyertai mereka. Mereka boleh sukses dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun di tengah-tengah penyebaran virus corona ini. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sungguh dikuatkan
melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado, Bapak Gembala Richard L. Hatumilaan. Sungguh Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah Gembala kita yang sejati. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Gembala Agung kita. Kesesakan, penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, aniaya, sakit, penyakit, bahkan penderitaan jenis apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini dengan penuh iman yang sejati, bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, sahabat kita yang sejati. Terima kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun, saya persilakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Bapa di surga, terima kasih dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, kami telah selesai beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan sertai terus kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami sekolah, dimanapun kami menempuh pendidikan. Tuhan berkati juga seluruh ibadah-ibadah yang diselenggarakan di Indonesia ini dengan online. Biarlah Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang menjadi saluran berkat, agar supaya sekalipun beribadah hanya melalui ibadah online, kami berdoa terus agar supaya makin hari makin banyak jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa beri kekuatan, kemampuan bagi jemaat, bagi gereja-gereja, bagi pimpinan-pimpinan agama untuk mengarahkan jemaat agar supaya
mereka makin hari makin kuat menghadapi situasi-situasi yang sedang berjalan ini. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian kekal yang telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Dan sekarang kita ikuti beberapa pengumuman, beberapa informasi. Minggu depan kita masih beribadah seperti ini. Kita berdoa agar supaya ibadah online kita makin hari makin baik. Dan sebelum hari Minggu, ada tanggal 21, kita akan mengikuti hari Kamis. Tanggal 21 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roli Igir, STMA MTH. Kita berdoa agar supaya kita boleh mengikutinya dengan baik. Dan hari Minggu tanggal 24, ibadah Minggu pagi seperti biasa, jam 6.30. Kita berdoa terus bagi pemerintah, pimpinan agama, TNI, dan polisi. Para pekerja di perhubungan, perbaiki perhubungan laut, udara, dan darat, agar supaya upaya kerja keras mereka menghentikan penyebaran virus corona ini boleh sukses, dan kita tidak terlalu lama boleh nikmati kehidupan seperti sebelum terjadi penyebaran virus corona ini. Kita berusaha keras sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita tidak berkerumun. Kita tidak berkerumun, dan andai kata kita keluar rumah, tolong jaga jarak. Kita keluar rumah, masuk rumah, di dalam rumah, jangan lupa kita cuci tangan terus. Dan untuk supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat dan sehat, makan secara teratur. Jangan lupa manfaatkan sinar matahari pagi, agar supaya kita boleh tahan terhadap serangan virus corona ini. Marilah kita berusaha keras. Sekali lagi kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada siapapun, anjuran-anjuran dari pemerintah. Dan andai kata ada keluarga kita, ada handai tolan kita, ada tetangga kita yang kita lihat atau kita dengar ada tanda-tanda mereka diserang oleh virus corona, segera laporkan ke petugas kesehatan agar supaya mereka boleh tertolong. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Puji Tuhan.